로마 인서 8장 31절 39절. Ayat pembacaan hari ini 오전 15장. Roma 8 ayat 마지막 절만 31 sampai 39, lalu 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 우리를 유하시면 Judulnya Jika Allah di pihak kita. 사도 바울은 나는 Rasul Paulus berkata, 하나님의 노예다. Aku adalah hamba Allah, budak Allah. 하나님의 노예다. Budak Allah. 그런데 내가 마지막 때 사람은 10달 Di saat-saat terakhirnya dia berkata, bayi dikandung seharusnya 9 bulan baru bisa dilahirkan dengan utuh. Tapi Paulus seperti bayi yang prematur, yang tidak layak. Paulus berkata demikian. Dia berkata bahwa dia seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Lalu berikutnya dia juga berkata bahwa jelas dia adalah budak Allah. Allah memilih dan menentukan orang yang sepertiku untuk menjadi rasul. Mengapa? Demi Injil Tuhan. Setelah Rasul Paulus menerima panggilan Tuhan, setelah dia percaya Yesus, dia makan, minum, bernafas, apapun, seluruh kehidupannya, dia baktikan untuk Injil Tuhan. Dia baktikan seluruh hidupnya untuk Injil Tuhan. Dunia ini tidak akan terus sama siang malam seperti ini. Semakin hari akan semakin jahat. Akan menjadi dunia yang sangat menakutkan. Takut jika ketemu orang. Di dalam persaingan kehidupan, untuk menghasilkan uang itu tidak mudah. Di Alkitab dikatakan bahwa orang-orang yang jujur akan selalu rugi. Jadi orang-orang berbohong, mengancam, dan berkata, tidak peduli mau orang lain hidup atau mati, yang penting aku selamat. Nah, dunia seperti itu. Kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nuh. Pada kedatangan anak manusia, dunia akan menjadi seperti Sodom dan Gomora yang dihanguskan oleh api belerang. Firman mengatakan itu kan? Waktu kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nuh. Air bah akan turun, tapi mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, berbisnis, sampai air menenggelamkan mereka dan membunuh mereka, mereka tidak sadar. Yesus mengatakan itu. Kedatangan anak manusia itu seperti Sodom dan Gomora. Semuanya tidak bisa percaya. Jadi saudara-saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh kita haruslah tidak bercacat. Jika ada celahnya, kita akan langsung tidak lulus. Yesus berkata, sampai saat kedatanganku, jagalah roh, jiwa, dan tubuhmu tidak bercela. Dengan apa jaganya? Dengan firman. Catat ini. 2 Petrus 3 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Filipi 2 ayat 15. Yakobus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 10. Di kisah 9 ayat 15 dikatakan, Allah memanggil Rasul Paulus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa asing, bejana bagi orang kafir. Tuhan berkata, untuk itulah aku memilihmu. Jadi Rasul Paulus dipanggil untuk bangsa-bangsa lain.
dan dia menerima kepenuhan Roh Kudus dan iman. 그리스도인이 Dan dia berkata 믿는 성도 tentang kemenangan akhir 승리를 dari orang-orang Kristen, 공개하면서 dari jemaat kudus yang percaya. 사도 바울 Dia 가슴이 menyatakannya dan 흔들리고 hatinya berdebar-debar. 그 흥분은 기쁨을 이기지 못하고 Dia tidak bisa menahan sukacitanya yang berdebar-debar. 춤을 추고 있어요. 막. Dan dia menari di dalam hatinya. 왜 그러냐? Kenapa begitu? 영과 혼과 몸이 Karena dia menjaga roh, jiwa, dan tubuhnya tidak bercela 재림의 주를 dan memiliki 기다리는 iman yang sangat teguh yang menantikan kedatangan Yesus kembali. 그 신앙 세상과 타협하지 않고 Tidak berkompromi dengan dunia. 자나깨나 오직 예수야. Mau tidur atau bangun, hanya Yesus. 로마 1장 1절에 사도 Di Roma 1 ayat 1 목적이고 dicatat alasan mengapa Rasul Paulus dipilih. 하나님의 종 바울은 Paulus, 하나님의 택정을 입어서 hamba Tuhan, dipilih menjadi hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk Injil. 오늘 본문에 만일 하나님이 Di 우리를 ayat pembacaan 위하시면, hari ini dikatakan jika Allah di pihak kita, 우리를 위하신다면 jika Allah di pihak kita, 이 세상을 살아가는 모든 성도들은 seluruh jemaat kudus yang hidup di dunia 대적 ini 앞에서도 di hadapan segala musuh apapun 승리한다. akan dapat menang, bahkan lebih dari menang. 이겨야 돼. Harus menang. 이겨야 됩니다. Harus menang. 로마 본문 8장 31절 32절에 기록되어 있잖아요. Itu dicatat di Roma 8 ayat 31 sampai 32. 송사합니다. 송사. Mau saudara-saudara dituntut, diadili, tapi di pengadilan saudara akan menang. 승리합니다. Menang. 로마 8장 33절 기록되어 있잖아요. Itu dicatat di Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. 내가 너 가만두지 않아. Walaupun orang berkata kepada kita, "Hei, kamu bersalah. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku akan membuatmu celaka." Dan kita dipersalahkan. Tapi dikatakan di Roma 8 ayat 34, percayalah bahwa dengan gugatan apapun, kita tidak akan gentar. Dan percayalah bahwa kita akan menang. Makanya, di dalam hati Paulus, bukankah ia tidak bisa menahan sukacitanya dan dia menari-nari? 이제 사도 바울 가슴은 Di saat itu, 더 높은 hati Rasul Paulus sedang bergerak menuju ke tempat yang lebih tinggi. 예수 믿는 그리스도인은 Dikatakan 4 kali bahwa orang Kristen yang percaya Yesus akan menang. 얼마나 자꾸 중요하게 4 kali dikatakan. 알고 있습니까? Apakah saudara sedang mengetahui firman dengan detail seperti itu? 삶의 Sampai hari ini orang-orang mengaku sumber hidup percaya Yesus, tapi sampai tiba di surga tidak tahu tentang 4 kali ini. Padahal semuanya bilang percaya. Orang percaya. 네 번이긴데 Dikatakan 4 kali akan menang. Kemenangan yang seperti apa? 넉넉히 이긴다. Akan lebih dari pemenang. 힘을 써가지고 Apakah karena berusaha segenap tenaga makanya bisa menang-menang tipis? 하늘 아래 우리 Atau menang karena ada yang bantu? Di bawah kolong langit tidak ada yang membantu. 하나님밖에 없어요. Hanya Allah saja. 이게 하나님의 Tidak ada yang 사랑이 lain. Percayalah bahwa kasih Allah 모든 생활에 akan membuat kita lebih dari pemenang dalam segala aspek kehidupan kita. 예, 하나님의 사랑 감사할 줄 알아요. Kita haruslah bisa bersyukur atas kasih Allah. 오늘 본문 로마 8장 Dikatakan di pembacaan hari ini, Roma 8 ayat 37, 모든 일에 tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 우리 사랑하는 건 하나님밖에 없어요. Apakah selain Allah ada lagi yang mengasihi kita? 요한복음 Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. 더 이상 갈 곳도 없어. Tidak ada yang lebih lagi. 마지막이야. Itu yang paling tinggi. 이처럼 사랑하사. Demikianlah Dia mengasihi kita.
Jika ada 100 meter, maka kasih itu sampai ke ujungnya 100 meter. Bukannya hanya sampai 80 atau 70 meter, atau 60, atau 85, atau 90 meter. Tapi sampai ujungnya, ujung. Alkitab mengekspresikannya sebagai kasih yang tak berkesudahan. Manusia tidak bisa menghitungnya atau menimbangnya. Makanya itu adalah kasih yang tak berujung. Dengan itu kita dapat lebih dari pemenang, asalkan percaya. Saudara, apa artinya kata lebih daripada orang-orang yang menang? Lebih daripada orang-orang yang menang. Jika kita lihat bahasa Yunaninya, ada artinya unggul dibandingkan. Unggul dibandingkan. Si anak bangsawan itu dia cuma menang tipis ya. Atau ketika dia mencetak gol, energinya langsung meningkat. Ada ungkapan seperti itu. Tapi lebih lagi daripada itu. Lalu arti berikutnya, berada di depan atau terus mendahului. Tidak bisa dikejar. Yang ketiga, berada di atas. Tidak tertinggal atau ada di bawah, tapi selalu berada di atas. Jadi lebih unggul, mendahului, juga berada di atas. Jadi jika digabungkan, artinya menang dengan unggul. Jika hanya kitanya saja yang baik dalam kehidupan iman, ketika ada kesusahan, penindasan, atau pemerintahan yang menakutkan, atau masalah ekonomi, atau masalah agama, dalam segala aspek kehidupan, kita tidak bisa menang dengan baik. Kelaparan akan datang kepada kita. Akan tetapi, jika Allah mengasihi kita, di Kejadian 26 ayat 12, seluruh tanah Filistin menderita kekeringan. Tidak ada beras sebutir pun. Ishak, anak Abraham, tinggal di situ. Dan pada orang-orang Filistin, sampai benih-benih yang mau mereka tanam pun itu kering. Tapi Ishak di tahun itu, dia menuai 100 kali lipat. Dikatakan demikian. Kita akan menangnya seperti itu. Jika Allah di pihak kita, tidak perlu khawatirkan yang tidak perlu. Sayang, jika Allah di pihak kita, keluarga kita akan lebih dari menang. Itulah iman. Iman adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat. Bukan bayang-bayang. Alkitab bukanlah imajinasi yang tidak bisa diraih. Jadi artinya unggul. Menang besar. Menang besar. Cukup untuk menang. Menang secara krusial, dengan krusial. Kemenangan yang krusial. Menang dengan tidak dapat dibandingkan. Jadi, menang dengan sempurna. Menang jauh. Menang sangat jauh. Jadi, di dalam kata lebih dari pemenang, ada konsep itu semua. Jika Allah mengasihi saudara-saudara, maka pasangan saudara, anak, menantu, bisnis saudara, sesuai dengan firman yang telah disampaikan, saudara akan menang jauh. Jika lihat latar belakang dari kata ini dipakai ketika pada perang melawan tentara musuh yang sangat kuat, tapi bisa menang dengan sangat memuaskan. Atau menang dalam sebuah pertandingan, perlombaan.
투쟁한다면은 atau dalam perdebatan di pengadilan, 재판 속에서 maka hakim mengangkat tangan kanan terhadap kita. Sebuah kemenangan yang seperti itu, betapa baiknya. 그래서 기쁘다. Jadi, menyukacitakan, 반갑고 너무 좋고 sangat baik, 만족하고 memuaskan. 마음의 근심 걱정에서 Seperti ketika kekhawatiran lepas dari hati, sangat damai. 그런 걱정이야. Kemenangan yang seperti itu. 세상 기쁨이라는 것은 Kesenangan-kesenangan dunia ini, itu 집에 들어가면은 nantinya begitu pulang ke rumah, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada beras, harus bayar uang untuk sekolah anak, tapi tidak ada. Uang sekolah untuk anak itu bisa minta kemana? Tidak bisa. Dan itu bukan sukacita kan? Ada lagu pujian berkata, di dalam Tuhan apakah ada kecemasan pada kita? Nah, karena kita di luar Tuhan, makanya ada kecemasan. Tuhan berkata, serahkanlah segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiranmu kepadaku. 1 Petrus 5 ayat 7, katakan itu. Serahkanlah ketakutanmu. Bilangnya mau serahkan, tapi ujung-ujungnya tidak diserahkan. Sangat menyesakan.